Baik, kita lanjutkan kembali program Happiness Moment di sore hari ini bersama dengan Ibu Salim Mateheru di studio Radio Love Jogja FM. Dan jujur semuanya masih saya buka di line interaktifnya. Silakan nanti yang mau ingin berinteraktif langsung dengan Ibu Salim di 0853 11665300 di 0853 11665300. Kita dengar kembali lanjutan sharing dari Ibu Salim tentang Lukas 40 ayat 41, bagaimana jangan menyusahkan diri dengan hal yang tidak penting. Itu yang jadi tema di program. Haleluya. Yes, thank you. Wow, saya percaya bahwa setiap kita dikasih Tuhan momentum atau kesempatan. Semua kita hidup ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena setiap hari Tuhan itu memberikan kita satu anugerah untuk melihat betapa kebaikan dan hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita kehilangan momentum atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kembali ke dalam cerita Marta dan Maria. Ini menarik. Ini cerita yang sangat istilahnya semua orang suka dan sangat populer di tengah-tengah pelayanan kita dalam setiap event kesempatan. Ini contoh-contoh yang kita ambil dari Marta dan Maria, ya. Tapi kembali saya mau bahas di sini adalah bagaimana sikap momentum dari Maria dan Marta dan apa yang mereka alami, saudara. Ya, kembali ke cerita itu bahwa Tuhan melihat hati seorang Maria. Ya, waktu Tuhan datang ke rumahnya. Nah, lihat Lukas 10 ayat 38 lagi. Kita akan baca sebentar lagi. Lukas 10 ayat 38. Mari kita baca sebentar sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang ada mungkin di rumah atau di kendaraan atau dimanapun, ya, kita baca ayat ini bersama-sama, ya, kita belajar. Lukas 10 kita baca ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Haleluya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yes. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Lanjut. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Suruhlah dia membantu aku." Nah, ini menarik untuk kita bisa belajar dan melihat, ya. Waktu Tuhan datang dalam rumah kita, apa respon kita? Saya percaya setiap kita sedang masuk dalam panggilan roh, artinya Tuhan datang mengetok pintu. Makanya kalau Bapak lihat, ya, di rumah masing-masing kita selalu ada satu foto yang dimana Tuhan mengetok pintu, ya kan? Nah, siapa yang mengetok pintu? Tuhan yang mengetok pintu. Siapa yang membukanya nanti? Ya kita. Kan gitu. Tuhan mengetok pintu, ya. Saya kalau masuk setiap rumah-rumah, ya, ada foto, itu menarik. Tapi maukah saudara mengerti mengapa Tuhan mengetok pintu hati kita? Ya, tidak semua orang memahami ini. Artinya saya bilang tadi bahwa setiap kita, Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan punya cara untuk membuat saudara dan saya masuk ke dalam panggilannya yang luar biasa. Dia berdiri depan pintu hati kita dan mengetok pintu hati. Alkitab berkata, "Aku berdiri dan mengetok pintu. Jika ada yang membukakan pintu, maka aku akan masuk dan duduk makan bersama-sama dengan dia." Menarik sekali, saudara. Nah, Maria mengerti momentum ini, bahwa yang datang di rumahnya ini bukan tamu biasa. Ini adalah Tuhan yang dia layani. Dia tahu ini adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Ini adalah Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat waktu Tuhan datang, Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan dia berbicara. Mengapa di kaki? Ini juga bicara tentang sebuah sikap humble, saudara. Ya, kenapa Maria nggak duduk bersama dengan Tuhan di kursi, tapi dia mau duduk di kaki Tuhan? Ini bicara bahwa ada satu sikap penghancuran hati untuk merindukan Tuhan berbicara. Ada banyak kita dipanggil oleh Tuhan, dikasih kesempatan, tapi kita malah bukan mengiyakan atau datang sama Tuhan untuk merendahkan hati. Malah kita masih bilang lagi, "Oh, nanti ya, sebentar ya, tunggu dulu," dan segala macam. Seperti murid-murid yang Tuhan panggil mereka dan mereka minta izinkan aku dulu, ya, minta izin sama orang tua dulu, kemudian menguburkan orang mati. Karena memang zaman dulu kalau ada orang meninggal, siapa yang melayani sampai dalam penguburan, maka nanti harta benda dari orang yang meninggal itu bisa diturunkan kepada dia. Jadi sehingga semua orang mengejar harta, saudara. Semua orang mengejar yang namanya kedagingan itu, saudara. Nah, memang kembali lagi, Maria mengerti
bahwa yang datang ini adalah raja segala raja, dan ini momentum dia, dan dia gak mau kehilangan. Tapi Marta ya langsung ke dapur dan menyediakan apa yang harus dia sediakan. Dan ini yang saya mau bilang, kadang-kadang kalau seseorang itu ya mulai melibatkan pikiran, hati, tindakannya dengan kedagingan, maka dia akan kehilangan momentum. Ini yang dialami oleh Marta, kehilangan momentum. Karena dia menyambut Tuhan, Juru Selamat, dengan kacamata daging. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, luar biasa. Tuhan panggil kita dengan nama kita masing-masing. Tetapi momentum yang Tuhan berikan buat kita itu adalah sikap hati kita. Saya mau ajak kita lihat lagi contoh yang luar biasa. Ya, tadi saya sampaikan tentang bagaimana juga seorang wanita yang berdosa datang di kaki Tuhan dan menyeka kaki Tuhan, tetapi murid-muridnya malah ngobrol-ngobrol dan bahkan menyalahkan perempuan itu, dan mereka mulai menyalahkan juga Tuhan. Kita baca dulu ya. Oke, Lukas 7. Yuk, mari kita buka sama-sama. Lukas 7 ayat yang ke-36. Ya, kita baca sama-sama sampai dengan ayat yang ke-40. Haleluya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekatnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang, apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Lanjut. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Haleluya. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Haleluya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Haleluya. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Stop. Luar biasa cerita ini, ya. Nah, ini yang saya katakan, bahwa kalau kita dikasih Tuhan kesempatan, maka jangan pernah kita melibatkan kedagingan kita dalam menanggapi panggilan Tuhan atau ajakan Tuhan. Orang yang menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia tadi, yang menyusahkan diri, makanya ada kekhawatiran nanti, ya. Ada yang namanya hal-hal yang daging itu membuat dia remuk hati dan sebagainya. Ini orang-orang yang tidak merespon panggilan Tuhan atau opportunity atau kesempatan dengan baik, saudara. Orang-orang ini akan paling gampang mengeluh. Marta, atau Tuhan datang, dia nggak menyambut kesempatan itu untuk duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Makanya lihat, dia khawatir, dia marah, dia geram karena dia pikir dia kerja luar biasa, tetapi Maria tidak membantu dia. Sama dengan Simon. Waktu datang ke rumahnya dia, sampai Tuhan tegur, aku datang, kamu udah kasih aku minum, kamu gak melayani aku. Tapi perempuan ini datang dengan hati yang hancur. Bahkan dia melayani aku, bahkan gak berhenti-berhenti. Menyeka kakiku dengan minyak, dengan rambutnya. Ya, ini bicara tentang sebuah sikap. Nah, sekarang kita lihat contoh ketiga. Siapakah dia? Ya, yang tidak menyambut Tuhan dalam opportunity ini dengan baik. 5 gadis bodoh.
Kita baca dalam Matius 25, bagaimana sikap mereka. Tuhan bicara, Tuhan panggil mereka. Ini mereka orang-orang yang terpilih luar biasa, saudara. Dipilih semua karena ingin menyambut mempelai. Gak semua orang dipilih. Mereka dipilih, 10 orang ini dipilih. Tapi sayang sekali, 5 ya punya sikap hati yang salah, khawatir, takut, ya berlama-lama, berleha-leha, ya akhirnya ketinggalan berkat. Sementara yang bijak tadi, mereka sangat antusias. Mereka bersiap untuk melayani Tuhan. Apa yang dikatakan, mereka siap melakukan tugas tanggung jawab itu. Sehingga mereka bahkan layak masuk bersama dengan Raja segala Raja. Kita baca dalam Matius 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Luar biasa. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Iya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Haleluya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia. Haleluya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Sangat jelas kita lihat contoh yang ketiga ini tentang 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Bagaimana mereka merespon opportunity atau kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, 5 gadis yang bodoh ini, mereka menyusahkan diri, membiarkan dirinya terlena. Mereka membiarkan dirinya ada di dalam yang namanya kemalasan. Sehingga waktu akhirnya Tuhan datang, mereka terlambat karena gak mempunyai persiapan. Ya, dan waktu mereka mau datang masuk ke pintu itu, Tuhan tutup pintu dan Tuhan berkata, lebih ngeri lagi, kamu siapa? Aku nggak kenal engkau. Saudara bisa bayangkan itu? Wow, dipanggil sama-sama, ya, dipersiapkan sama-sama. Tapi mereka membuang-buang waktu, membiarkan berlalu. Nah, siapakah mereka orang-orang yang suka membuang waktu? Yang pertama adalah orang yang menangkap panggilan Tuhan dengan sikap kedagingan, saudara. Maka mereka ini suka menyusahkan diri, ya, menyusahkan diri seperti Maria, menyusahkan diri sekali dan khawatir, ya. Lalu akhirnya ada muncul kecemburuan, iri hati. Kalau kita melayani tapi sikap hati kita dalam menanggapi panggilan Tuhan, opportunity kita sia-siakan, akan muncullah juga roh iri hati. Orang yang kehilangan kesempatan pasti akan ada iri hati, saudara. Ya, Tuhan berkata kepada Simon, yang dimana Tuhan datang makan dengan dia, seorang perempuan berdosa ini, dia menyambut aku dan dia menerima pengampunan daripadaku. Ya, tapi aku datang dari rumah, tapi kamu nggak menyambut aku. Nah, orang-orang yang tidak menyambut Tuhan dengan baik, pikirannya selalu negatif. Ya, ini kan mereka bicara dalam hati, nggak ngomong, tapi Tuhan tahu apa yang ada di hati mereka, karena Dia Maha tahu. Lalu Tuhan mulai tegur Simon, karena di dalam pikirannya dia tadi, waduh, apakah Tuhan nggak tahu yang datang melayani, yang mengurapi dia ini, membasuh kakinya ini, yang menyiram minyak wangi yang mahal ini adalah orang berdosa? Ya, Tuhan menegur Simon, saudara. Jadi orang yang membiarkan waktu atau opportunity itu lewat, ya, adalah mereka yang seperti 5 gadis ini yang membiarkan kesempatan itu berleha-leha dulu, ya, berlama-lama dulu, nggak mau menangkap sesuatu yang benar yang harus dipersiapkan. Bukankah seperti itu sikap hati kita kalau kita menangkap panggilan Tuhan? Bukankah sikap hati kita seperti itu kalau kita mau menangkap panggilan Tuhan dengan kedagingan kita?
Ya, Tuhan hadir saat ini. Tuhan mau datang melawat kita saat ini. Ya, coba lihat ya. Maria, Alkitab katakan ini berkatnya dia. Maria, ya, dia telah mendapatkan apa yang tidak pernah diambil daripadanya. Luar biasa. Lalu Sakeus, ya, dia mendapatkan berkat pemulihan yang luar biasa. Hidupnya berubah menjadi indah luar biasa. Yang tadi terpuruk, yang dibenci oleh orang, sekarang diangkat oleh Tuhan karena sikap hati dalam menyambut Tuhan dengan luar biasa. Kemudian perempuan berdosa tadi, kita lihat bagaimana dia akhirnya pergi dengan selamat karena diampuni, karena datang dengan hati yang hancur, saudara, kepada Tuhan. Lalu yang ke-4, 5 gadis yang bijak. Mereka diberkati masuk bersama dengan tuannya dan makan bersama-sama dengan tuannya. Kenapa? Karena ke-4 tokoh ini mereka memiliki sikap hati dalam menyambut Tuhan itu dengan sukacita, hati yang penuh haus dan lapar. Mereka tidak mau ketinggalan akan opportunity. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Maka mereka diberkati. Hari-hari saya percaya Tuhan kasih kita semua kesempatan. Kalau seorang Sakeus yang berdosa bisa Tuhan pulih, seorang perempuan yang berdosa bisa Tuhan pulih. Tuhan kasih kita kesempatan. Kita berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan terlebih dahulu, carilah Dia selama ada kesempatan. Ini kesempatan kita, saudara, kesempatan untuk berbalik sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Maka kita akan dipulihkan seperti Sakeus dan perempuan yang berdosa itu. Dan mungkin kita yang dipanggil oleh Tuhan melayani, jangan tunggu hari esok atau bila aku nanti minta izin dulu sama A, B, C, Z. Come on, tanggapi panggilan Tuhan. Jangan pakai sikap manusia kita. Karena kalau kita menanggapi waktu yang Tuhan kasih dengan sikap daging kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang putus asa, yang khawatir, yang menyusahkan diri, dan akhirnya kehilangan semua berkat Tuhan. Bila firman Tuhan ini membuat kita sadar, saat ini juga Tuhan telah dan sedang panggil kita. Apakah sikap saudara? Haleluya. Saya kembalikan ke hambanya. Baik Bu, karena di menit terakhir di program Happiness Moment sore hari ini, mungkin bagian terakhir Ibu bisa memberkati Jogja semuanya dengan kebenaran firman yang sudah Ibu sampaikan. Amen. Supaya Jogja juga mengalami kebenaran yang Ibu sampaikan, bahkan juga mengalami tidak ribet dengan urusannya tidak penting. Betul. Amin. Amin. Dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program sore hari ini. Yes. Bila firman Tuhan yang singkat ini membuat kita mengerti bahwa setiap hari yang kita lewati ada nafas hidup. Kalau kita berdoa bangun pagi, Tuhan terima kasih ada hari yang baru, itu adalah kesempatan. Ya, adalah kesempatan. Hari ini apa yang kita lewati adalah kesempatan. Mari respon semua yang kita lewati ini dengan hati yang baik, dengan hati yang bersyukur, dipanggil oleh Tuhan. Simon Petrus dipanggil, sikapnya langsung menghadap Tuhan, dan dia diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Seorang Maria dalam menyambut Tuhan Yesus, hatinya langsung jatuh hati sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan melayani Tuhan, dan dia dapat berkat yang gak pernah diambil daripadanya. Seorang perempuan berdosa mendapatkan pemulihan saat membasuh kaki Tuhan dengan mahkota kehidupan, yaitu rambutnya dengan minyak yang paling mahal, karena dia tahu harga dari pengampunan yang dia terima adalah kelepasan kekekalan, dan itu bagi dia berkat selama-lamanya dan berkat yang sangat besar dalam hidupnya. Dan 5 gadis bijak yang datang sama Tuhan dengan mempersiapkan segala hal. Kesempatan hidup ini adalah kesempatan. Gunakan sebaik mungkin dan bawa hidupmu kepada Tuhan dengan sebaik mungkin. Selama Tuhan kasih kita waktu di dalam dunia dengan nafas hidup, ini adalah kesempatan. Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan menunda, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Saya akan berdoa, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau tahu Tuhan lagi panggil, engkau tahu Tuhan lagi bicara, tapi mungkin engkau cuek, engkau mengeraskan hati. Saya mau berdoa supaya engkau tangkap sesuatu. Karena kesempatan tidak pernah datang kedua kali. Kita berikan waktu kita sama Tuhan. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal kedagingan yang menyusahkan dirimu. Seperti Maria yang akhirnya capek sendiri, lelah sendiri, karena sikap hatinya yang salah dalam menyambut Tuhan Yesus. Sekarang ini, atau engkau mendengarkan program Happiness Moment di dalam Radio Live Channel FM, Tuhan lagi memberikan engkau kesempatan. Tuhan lagi membawa engkau untuk melihat bagaimana rancangan Allah terjadi buat saudara.
Jangan sia-siakan kesempatan. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Engkau memberikan kami kesempatan, opportunity. Ada waktu untuk kembali ke jalan-Mu. Kami minta ampun kalau kami selalu menyia-nyiakan kesempatan. Kami membiarkan waktu kami terbuang-buang dengan hal-hal yang menyusahkan diri kami. Kami membiarkan waktu kami terbuang dengan hal-hal yang membuat kami khawatir. Oh, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kalau sikap kami seperti Marta yang akhirnya kecewa, akhirnya putus asa, khawatir karena hal-hal daging yang dikerjakan. Ampuni sikap kami seperti Simon yang akhirnya melihat hal-hal yang baik dengan kacamata yang buram, sehingga tidak bisa melihat tentang kebaikan dan tujuan Tuhan datang untuk orang berdosa. Dia tidak melihat panggilan Allah. Bapa, ampuni kami kalau mata roh kami juga seperti itu. Ampuni kami juga kalau kami dikasih Tuhan kesempatan seperti 5 gadis yang bijak, tapi kami menjadi 5 gadis yang bodoh, yang membuang-buang waktu dan tidak mencari akan kesempatan dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami mempersiapkan diri. Ampuni kami kalau kami berleha-leha dalam kedagingan kami, dalam sikap kami, waktu yang Tuhan kasih, tapi kami membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang menyusahkan hati kami. Ampuni kami. Sore ini hamba berdoa, mari teguhkan hati kami. Kami mau melangkah berdiri dengan Engkau, mendengarkan Engkau berbicara, mau mengambil berkat-berkat roh yang Engkau kasih bagi kami, dan kami akan mengalami pemulihan, kelepasan, seperti Sakeus yang dipulihkan oleh Tuhan, seperti seorang perempuan berdosa yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami ingin mengalami kesembuhan, pemulihan dalam rumah tangga kami, dalam pribadi kami. Mari Tuhan Engkau datang. Ini Engkau sedang masuk di pintu rumah kami, di pintu hati kami. Kami membuka hati kami, kami membuka pintu rumah kami. Mari datang Raja Kemuliaan. Mari masuk Raja Kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penerang abadi kami. Berdaulatlah, memerintahlah dalam kami, dan Engkau yang akan memulihkan kami. Kami membuka hati kami. Kami ingin duduk kaki Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara. Kami tidak mau kehilangan kesempatan, opportunity, momentum yang Tuhan kasih. Kami mau ambil untuk melayani Engkau. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah kehidupan pelayanan kami, diberkatilah pribadi kami masing-masing dalam pengenalan Engkau. Lebih lagi kami dikasihi Tuhan, kami mengasihi Tuhan, dan kami memberkati banyak orang yang bersama dengan kami dengan hidup yang dipulihkan. Kami jadi garam dan terang, Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, jika ada yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan kami. Kalau ada yang punya masalah persoalan, Tuhan datang berikan jalan keluar. Yang lemah Engkau bangkitkan gairah, yang putus asa Engkau berikan peneguhan iman. Kami semua boleh mengalami Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah urapan yang baru, minyak yang baru kami terima. Hamba teringat, berkati semua mereka yang sedang punya program-program rumah tangga. Engkau nyatakan kasih sayang-Mu kepada mereka. Tunjukkan jalan keluar. Berkati juga Radio Love Jogja FM yang sudah menyiar setiap program-program yang memberkati setiap jiwa-jiwa di luar sana. Kami semua boleh diberkati. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di belakang layar ini untuk meneguhkan iman kami. Berkati Tuhan hamba-Mu, Pak Anton dan kru yang lain. Berkati juga hamba-hamba Allah yang melayani pagi, siang, malam dengan setiap program-program radio yang membangun iman kami. Diberkatilah. Kami semua yang mendengarkan program ini, kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Salin yang sudah melayani di program Happiness Moment di sore hari ini. Dan juga sebenarnya karena waktu jualah program Happiness Moment berakhir di kesempatan sore hari ini. Dan dengarkan kembali program yang sama Happiness Moment di minggu berikutnya. Dan saya dari studio mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Selamat sore, Tuhan Yesus. God bless.